Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang baik hati. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Jangan lupa ketik amin pada kolom komentar. Dan saya doakan sahabat semua akan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Selamat menikmati. Siti duduk diam di kursi pesawat, menatap jendela dengan perasaan campur aduk. Ini adalah pertama kalinya ia meninggalkan tanah kelahirannya, Indramayu, menuju negeri orang untuk bekerja sebagai tenaga kerja wanita, TKW. Hatinya berat, tetapi juga penuh harapan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa hidup dalam kesederhanaan. Ayahnya, seorang petani, bekerja keras menggarap sawah, sementara ibunya mengurus rumah dan sesekali membantu tetangga membuat kue untuk dijual di pasar. Menjadi TKW adalah pilihan sulit, tetapi Siti tak punya banyak pilihan. Adik-adiknya masih kecil dan butuh biaya sekolah. Jika hanya mengandalkan hasil tani ayahnya, sulit bagi keluarganya untuk bertahan. Dengan doa dan restu dari orang tuanya, ia berangkat ke Malaysia, tempat di mana takdirnya akan berubah. Setibanya di Kuala Lumpur, Siti merasakan perbedaan yang begitu mencolok dibandingkan dengan kampung halamannya. Gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan sibuk dengan mobil-mobil mewah, dan orang-orang berjalan dengan tergesa-gesa. Ia merasa asing, tetapi ia menguatkan hati. Tak lama setelah melewati pemeriksaan imigrasi, ia bertemu dengan seorang agen yang membawanya ke rumah majikannya. Rumah itu besar, jauh lebih mewah daripada yang pernah ia bayangkan. Pintu gerbang tinggi dengan pagar besi hitam berukir menyambutnya, dan di dalam, terdapat taman kecil yang tertata rapi dengan bunga-bunga segar. Di depan pintu rumah, seorang pria berusia sekitar awal 30-an menunggunya. Wajahnya tenang, tatapannya lembut namun tegas. Ia adalah Tan, pria yang akan menjadi majikannya. Selamat datang, Siti. Semoga kamu betah di sini, kata Tan dalam bahasa Melayu yang cukup jelas. Siti mengangguk sopan. Terima kasih, Tuan, jawabnya dengan suara pelan. Tan tersenyum kecil. Panggil saja saya Tan, tidak perlu terlalu formal. Siti sedikit terkejut dengan keramahan itu. Ia pernah mendengar banyak cerita tentang majikan yang galak dan kasar, tetapi Tan tampak berbeda. Setelah masuk ke dalam rumah, Siti bertemu dengan seorang wanita tua yang duduk di kursi roda. Wajahnya penuh kerutan, tetapi matanya masih memancarkan kelembutan. Ibu, ini Siti. Dia akan membantu merawatmu mulai sekarang, kata Tan dengan lembut. Wanita tua itu mengamati Siti dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu tersenyum. Kau dari Indonesia? Tanyanya dengan suara pelan. Siti mengangguk. Iya, Nyonya. Saya dari Indramayu. Ibu panggil aku Mama Tan saja, ujar wanita itu sambil tersenyum. Aku sudah tua, butuh teman untuk mengobrol. Siti langsung merasa lega. Ia melihat kebaikan di mata wanita tua itu. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan bekerja dengan sepenuh hati, bukan hanya karena tanggung jawab, tetapi karena rasa hormat dan kasih. Namun, Siti tidak tahu bahwa di rumah besar itu, takdir telah menuliskan kisah cinta
Tapi saya juga bersyukur bisa bekerja di sini dan merawat Nyonya. Rasanya seperti merawat ibu sendiri. Perkataan itu membuat hati Nyonya Tan hangat. Ia merasakan ketulusan dalam setiap tindakan Siti. Di luar kamar, Tan berdiri memperhatikan interaksi mereka. Ia awalnya hanya berniat melihat apakah ibunya sudah bangun, tetapi pemandangan itu membuatnya tertegun. Ia melihat bagaimana Siti dengan penuh kesabaran dan kelembutan membantu ibunya, bukan hanya sebagai pekerja, tetapi seperti seorang anak sendiri. Tan berjalan masuk ke dalam kamar. "Bagaimana perasaan ibu hari ini?" tanyanya sambil duduk di tepi ranjang ibunya. "Lebih baik, berkat Siti," jawab Nyonya Tan sambil tersenyum. Tan menoleh ke arah Siti. "Terima kasih sudah menjaga ibu saya dengan sangat baik," katanya tulus. Siti tersipu. "Saya hanya melakukan pekerjaan saya, Tuan Tan." Tan menggeleng. "Tidak semua orang bisa melakukan ini dengan ketulusan. Saya menghargainya." Sejak saat itu, hubungan Siti dan Tan semakin dekat. Tan sering melihat bagaimana Siti bekerja tanpa pernah mengeluh. Ia memastikan ibunya makan tepat waktu, mengganti selimutnya jika cuaca dingin, dan menemaninya berbicara agar tidak merasa kesepian. Suatu sore, saat Siti sedang membantu Nyonya Tan berjalan di taman, angin bertiup pelan, membawa aroma bunga melati. "Siti, jika suatu hari aku pergi, aku ingin kau tetap ada di sisi Tan," kata Nyonya Tan tiba-tiba. Siti terkejut, tetapi ia hanya tersenyum dan berkata, "Nyonya, jangan berpikir seperti itu. Saya akan selalu ada selama saya dibutuhkan." Tan yang mendengar percakapan itu merasa semakin menghargai kehadiran Siti dalam hidup mereka. Meskipun ia belum menyadarinya sepenuhnya, benih perasaan mulai tumbuh dalam hatinya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Siti semakin terbiasa dengan rutinitasnya di rumah keluarga Tan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan membantu Nyonya Tan bersiap-siap. Setelah itu, ia akan menemani wanita tua itu berbincang di taman belakang rumah sambil menikmati teh hangat. Di sisi lain, Tan mulai menyadari keberadaan Siti lebih dari sekadar seorang pekerja. Awalnya, ia hanya merasa nyaman karena Siti sangat telaten merawat ibunya. Namun, seiring waktu, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang gadis itu. Cara Siti tersenyum, bagaimana ia berbicara dengan lembut kepada ibunya, dan bahkan kesabarannya saat menghadapi omelan kecil dari Nyonya Tan. Suatu sore, hujan turun dengan deras. Langit mendung pekat, dan angin bertiup kencang. Siti sedang di dapur mencuci piring ketika petir tiba-tiba menggelegar, membuatnya terkejut hingga hampir menjatuhkan piring di tangannya. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Namun, tak lama kemudian, listrik padam, membuat suasana di rumah menjadi gelap. Dengan langkah ragu, Siti berjalan menuju ruang tengah, tempat ia tahu Tan sedang duduk membaca. Dalam kegelapan, hanya ada cahaya kecil dari jendela yang tertutup hujan. "Maaf, Tuan, apakah ada lilin atau senter di rumah ini?" tanya Siti dengan suara pelan. Tan menoleh dan melihat wajah Siti yang sedikit pucat. Ia tersenyum kecil, lalu berdiri. "Panggil aku Tan saja. Aku tidak suka dipanggil Tuan," katanya sambil mengambil ponselnya dan menyalakan lampu senter. Siti sedikit terkejut dengan ucapan itu. Sejak ia bekerja di rumah ini, Tan memang selalu memperlakukannya dengan baik, tetapi ia tidak pernah menyangka pria itu ingin dipanggil lebih akrab. Tan menyerahkan ponselnya kepada Siti. "Pegang ini. Aku akan mencari lilin," katanya. Namun, sebelum ia sempat melangkah, petir kembali menyambar, membuat Siti tanpa sadar berpegangan pada lengan Tan. Ia langsung melepaskannya kembali. Wajahnya memerah karena malu. "Maaf," bisiknya, menundukkan kepala. Tan hanya tertawa kecil. "Tidak apa-apa. Kau takut petir?" tanyanya lembut. Siti mengangguk pelan. "Sejak kecil, aku tidak suka suara petir. Rasanya seperti bumi akan runtuh." Tan tersenyum, lalu duduk kembali di kursinya. "Kalau begitu, duduklah di sini sebentar sampai hujan mereda. Aku tidak akan membiarkan bumi runtuh begitu saja." Siti menatapnya sejenak, lalu dengan ragu-ragu duduk di sofa seberang Tan. Hatinya berdebar, bukan karena petir, tetapi karena sesuatu yang lain. Ada kehangatan dalam cara Tan berbicara, cara ia menenangkannya tanpa terkesan meremehkan. Sejak saat itu, hubungan mereka mulai berubah. Mereka lebih sering berbicara,
berbagi cerita kecil tentang kehidupan masing-masing. Tan mulai lebih sering tersenyum ketika melihat Siti, dan Siti pun merasakan sesuatu yang perlahan tumbuh dalam hatinya. Benih cinta mulai bersemi di antara mereka, meski keduanya belum menyadarinya sepenuhnya. Kebersamaan Tan dan Siti semakin terlihat jelas di rumah keluarga Tan. Meski mereka tidak pernah mengungkapkan perasaan secara langsung, setiap gerakan, tatapan, dan perhatian kecil yang mereka berikan satu sama lain menunjukkan bahwa benih cinta perlahan mulai tumbuh di antara mereka. Namun, tidak semua orang senang dengan kedekatan ini. Lisa, adik perempuan Tan, adalah orang pertama yang menyadari perubahan sikap kakaknya. Sebagai seorang wanita modern dengan pemikiran konservatif tentang status sosial, ia menganggap hubungan kakaknya dengan seorang pekerja rumah tangga sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Suatu malam, Lisa berbicara dengan Tan di ruang makan setelah Siti selesai menghidangkan teh. Dengan nada tajam, ia berkata, "Tan, aku perhatikan kau semakin dekat dengan Siti. Jangan bilang kalau kau punya perasaan padanya." Tan menghela napas dan meletakkan cangkir tehnya perlahan. Siti adalah orang yang baik, Lisa. Dia merawat ibu dengan sangat tulus. Apa salahnya jika aku menghormati dan menghargainya? Lisa mendengus sinis. Menghormati? Atau kau mulai jatuh cinta padanya? Tan, dia hanya seorang pembantu. Keluarga kita punya martabat. Bagaimana bisa kau mempertimbangkan sesuatu yang memalukan seperti ini? Tan menatap Lisa dengan tajam. Jangan bicara seperti itu. Kau tahu betul bahwa status seseorang bukan ukuran nilai dirinya. Aku tidak melihat Siti sebagai pembantu. Aku melihatnya sebagai seorang manusia. Dia lebih baik daripada banyak orang yang kita kenal. Namun, Lisa tetap tidak terima. Ia mulai menghasut anggota keluarga lainnya, terutama paman dan bibinya, yang sering datang berkunjung. Dengan nada prihatin, ia berkata kepada mereka, "Aku takut Tan akan mempermalukan keluarga kita. Dia terlihat terlalu dekat dengan pekerjanya, dan aku khawatir ini akan menjadi skandal." Beberapa hari kemudian, keluarga besar Tan berkumpul untuk makan malam. Dalam suasana yang tampak normal di awal, tiba-tiba perbincangan mengarah pada Siti. Paman Tan, seorang pria tua yang sangat menjaga nama baik keluarga, berdehem sebelum berkata, "Tan, kami mendengar bahwa kau terlalu akrab dengan pekerja rumah tanggamu. Kami khawatir ini bisa mencoreng nama baik keluarga." Tan menahan amarahnya. "Mengapa kalian berbicara seolah-olah ini adalah masalah besar? Siti adalah orang yang baik, dan dia telah banyak membantu ibu. Aku tidak melihat alasan untuk memperlakukannya dengan buruk." Bibi Tan menimpali, "Kami tidak ingin melihatmu menikah dengan seseorang dari latar belakang seperti itu. Kau pantas mendapatkan wanita yang lebih baik, yang setara denganmu." Siti yang kebetulan berdiri di sudut ruangan, mendengar setiap kata yang diucapkan oleh keluarga Tan. Hatinya terasa perih, seakan diinjak-injak. Ia tak pernah memiliki niat buruk, apalagi berharap lebih dari pekerjaannya. Namun, melihat bagaimana dirinya dianggap rendah membuatnya merasa kecil dan tak berdaya. Nyonya Tan, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. "Siti adalah gadis yang baik. Aku tidak peduli dengan statusnya. Yang penting adalah hatinya. Aku sudah tua dan aku tahu siapa yang tulus dan siapa yang tidak." Lisa mencoba membantah, tetapi Nyonya Tan menatapnya tajam. "Kau hanya takut kehilangan kendali, Lisa. Tapi cinta bukan sesuatu yang bisa diatur oleh orang lain." Tan menatap ibunya dengan penuh rasa hormat, tetapi tekanan dari keluarga membuatnya bimbang. Apakah ia harus melawan keluarganya demi perasaannya terhadap Siti? Ataukah ia harus mengorbankan kebahagiaan demi mempertahankan keharmonisan keluarga? Siti pun merasa bahwa hubungannya dengan Tan mungkin tidak akan pernah bisa diterima. Hari-hari yang awalnya penuh kebahagiaan bagi Siti dan Tan perlahan berubah menjadi penuh ketegangan. Keluarga Tan, terutama adik perempuannya, Lisa, semakin menentang hubungan mereka. Lisa merasa bahwa seorang pekerja rumah tangga tidak pantas untuk masuk ke dalam keluarga mereka yang terhormat. "Tan, kau harus sadar. Dia itu hanya pembantu. Bagaimana mungkin kau ingin menjadikannya bagian dari keluarga kita?" kata Lisa dengan nada tinggi dalam salah satu pertemuan keluarga. Tan mencoba menjelaskan bahwa cintanya kepada Siti bukan karena status, melainkan ketulusan hati yang ia lihat dalam diri gadis itu. Namun, Lisa dan beberapa anggota keluarga lainnya tetap tidak bisa menerima.
Kondisi semakin memburuk ketika Lisa mulai menyusun rencana untuk menyingkirkan Siti. Ia tahu bahwa jika hanya mengandalkan penolakan, Tan tidak akan menyerah begitu saja. Oleh karena itu, ia merancang sebuah jebakan untuk menjatuhkan Siti di mata seluruh keluarga. Suatu hari, Lisa dengan sengaja menyembunyikan salah satu perhiasannya yang sangat berharga, sebuah kalung berlian peninggalan nenek mereka. Setelah itu, ia berpura-pura panik dan mengumpulkan seluruh anggota keluarga. Kalung nenek hilang. Ini barang yang sangat berharga, serunya. Seluruh rumah digeledah, dan akhirnya kalung itu ditemukan di kamar Siti, terselip di bawah kasurnya. Siti terkejut bukan main. Ia tidak pernah mengambil apapun dari rumah itu, apalagi perhiasan mahal seperti itu. Saya tidak mencuri, Tuan. Saya tidak pernah menyentuh barang itu. Siti berusaha membela diri dengan air mata yang mulai membasahi pipinya. Lisa langsung menyambar perkataan Siti dengan tatapan penuh kemenangan. Lalu kenapa kalung itu ada di kamar kamu? Hah? Jangan berpura-pura polos, Siti. Aku sudah tahu sejak awal kalau kamu hanya mengincar harta keluarga kami. Tan yang melihat kejadian itu merasa bimbang. Di satu sisi, ia percaya pada ketulusan Siti. Namun di sisi lain, bukti yang ada membuatnya sulit untuk membela gadis itu. Siti, aku ingin percaya padamu, tapi ini sangat sulit, ujar Tan dengan wajah penuh kebingungan. Siti merasa hatinya hancur. Tan adalah satu-satunya orang yang ia harapkan bisa membelanya. Tetapi sekarang pria itu pun mulai ragu padanya. Ia menatap Tan dengan air mata yang terus mengalir. Tuan, apakah selama ini saya terlihat seperti orang yang tidak jujur? Apakah semua kebaikan yang saya lakukan untuk keluarga ini tidak ada artinya? Ucapnya dengan suara bergetar. Nyonya Tan yang selama ini selalu membela Siti pun ikut terpukul dengan kejadian ini. Namun, karena kondisinya yang lemah, ia hanya bisa duduk diam dan menatap Siti dengan mata penuh kesedihan. Akhirnya, di tengah tekanan dari keluarga dan ketidakmampuannya membuktikan bahwa ia tidak bersalah, Siti memutuskan untuk pergi. Saya tidak mau menjadi penyebab perpecahan dalam keluarga ini. Saya akan pergi dari rumah ini, katanya dengan nada pasrah. Tan ingin menahannya, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Hatinya terasa berat melihat Siti pergi dengan air mata yang mengalir di pipinya. Saat Siti melangkah keluar dari rumah itu, hatinya terasa seperti diiris-iris. Ia tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi juga kehilangan seseorang yang diam-diam telah ia cintai. Ia menatap langit yang mulai gelap, bertanya-tanya apakah ini akhir dari kisah cintanya dengan Tan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia masih berharap bahwa kebenaran suatu hari akan terungkap dan cinta sejatinya akan menemukan jalannya kembali. Sejak kepergian Siti, rumah keluarga Tan terasa lebih sepi dari biasanya. Nyonya Tan yang dulu selalu ditemani Siti kini sering termenung sendirian. Makanan yang disajikan di rumah terasa berbeda. Tidak ada lagi sentuhan tangan lembut Siti yang dengan sabar memasak makanan sehat untuknya. Tan pun merasa kehilangan. Setiap kali melewati kamar yang dulu ditempati Siti, ia teringat bagaimana gadis itu selalu tersenyum meskipun pekerjaannya berat. Namun, berbeda dengan Tan dan ibunya, Lisa justru merasa puas. Baginya, kepergian Siti adalah keputusan terbaik. Ia yakin bahwa seorang TKW seperti Siti tidak pantas berada di keluarga mereka, apalagi menjadi pasangan Tan. Namun, tanpa disangka, takdir mulai membalikkan keadaan. Suatu pagi, salah satu pelayan rumah menemukan sebuah kotak kecil yang terselip di balik lemari kamar Lisa. Ketika dibuka, kotak itu berisi perhiasan yang sebelumnya dituduhkan telah dicuri oleh Siti. Pelayan itu terkejut dan segera melaporkan temuannya kepada Nyonya Tan. Saat dipanggil ke ruang tamu, Lisa terlihat tenang, hingga ibunya menunjukkan kotak perhiasan tersebut. Lisa, bisa kau jelaskan kenapa perhiasan ini ada di kamarmu? Suara Nyonya Tan terdengar tegas. Lisa terdiam, wajahnya pucat. Ia berusaha mencari alasan, tetapi tatapan tajam ibunya membuatnya tak mampu mengelak. Akhirnya, dengan suara pelan, ia mengaku, "Aku hanya ingin Siti pergi. Aku takut dia hanya memanfaatkan Tan." Tan yang sejak tadi diam langsung bangkit berdiri. Wajahnya menunjukkan kemarahan yang selama ini ia pendam. "Lisa, kau menuduh Siti tanpa bukti, menghancurkan nama baiknya, dan sekarang kau mengaku bahwa semua ini hanya karena prasangkamu." Lisa menunduk, merasa bersalah. Ia tahu bahwa tindakannya keterlaluan,
Tetapi ia benar-benar tidak ingin kakaknya menikahi seorang pembantu. Nyonya Tan menghela napas panjang, kecewa dengan putrinya sendiri. Lisa, Siti bukan hanya seorang pekerja. Dia adalah gadis baik yang telah merawatku dengan sepenuh hati. Kau telah menyakitinya tanpa alasan. Tan tak menunggu lebih lama. Dengan penuh tekad, ia memutuskan untuk mencari Siti. Aku harus menemuinya dan meminta maaf, katanya tegas. Dengan bantuan agen tenaga kerja, Tan akhirnya mendapatkan alamat rumah Siti di Indramayu. Tan langsung memesan tiket dan berangkat ke Indonesia secepat mungkin. Sesampainya di Indramayu, Tan melihat rumah sederhana yang berdiri di antara sawah hijau. Ia mengetuk pintu, dan ketika pintu terbuka, ia melihat Siti berdiri di hadapannya. Mata gadis itu membelalak, terkejut melihat Tan ada di depan rumahnya. Siti, aku datang untuk meminta maaf, kata Tan dengan suara lirih. Aku tahu semua ini salah. Aku seharusnya mempercayaimu sejak awal. Siti menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak pernah membenci keluargamu, Tan. Aku hanya merasa sakit hati karena dituduh melakukan sesuatu yang tidak aku lakukan. Tan menggenggam tangan Siti dengan lembut. Aku tidak peduli dengan apa kata keluargaku lagi. Aku hanya ingin bersamamu. Bukan karena status, bukan karena apapun, tapi karena aku mencintaimu. Air mata mengalir di pipi Siti. Di dalam hatinya, ia juga masih menyimpan perasaan yang sama. Ia tahu bahwa Tan adalah pria yang baik, dan ia tidak bisa menutupi perasaannya lebih lama. Di saat itu, Ibu Siti yang mendengar pembicaraan mereka keluar dari rumah dan menatap Tan. Nak, jika kau benar-benar mencintai Siti, maka kau harus menjaganya dan tidak membiarkan siapapun menyakitinya lagi. Tan mengangguk mantap. Saya berjanji, Bu. Siti tersenyum, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa ringan. Kebenaran akhirnya terungkap, dan cinta yang selama ini terhalang oleh prasangka kini mulai menemukan jalannya. Tan tiba di Indramayu dengan perasaan penuh harap. Setelah pencarian panjang, akhirnya ia menemukan rumah sederhana milik keluarga Siti di sebuah desa yang dikelilingi sawah hijau. Hatinya berdebar saat mengetuk pintu, dan ketika Siti muncul, wajahnya penuh keterkejutan. Siti. Suara Tan bergetar, matanya menatap penuh kerinduan. Siti diam sejenak, tidak percaya bahwa Tan benar-benar datang mencarinya. Kenapa? Kenapa Tuan datang ke sini? Tanyanya dengan suara lirih, masih terbebani oleh semua kejadian yang telah terjadi. Tan mengambil napas dalam, lalu berlutut di hadapan Siti. Aku mencintaimu, Siti. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Aku hanya ingin bersamamu, ucapnya tulus. Siti terkejut melihat Tan, seorang pria yang selalu tampak tenang dan berwibawa, kini berlutut di depannya. Ibunya yang mendengar suara dari dalam rumah segera keluar, melihat pemandangan yang tidak biasa ini. Anak muda, siapa kau? Tanya ibunya dengan suara tegas. Meskipun dalam hatinya ia bertanya-tanya siapa pria tampan ini. Tan segera berdiri dan membungkukkan badan dengan hormat. Saya Tan, majikan Siti. Tapi hari ini saya datang bukan sebagai majikannya, melainkan sebagai seseorang yang mencintainya. Siti menatapnya. Hatinya bergejolak. Sejak ia meninggalkan rumah Tan, ia mencoba menghapus perasaannya, mencoba meyakinkan diri bahwa mereka berasal dari dunia yang berbeda. Namun, melihat kesungguhan di mata Tan, perasaan itu kembali menyeruak. Ibunya memandang Tan dengan penuh selidik. Kau bilang kau mencintai anakku, tapi kau berasal dari keluarga berada. Apakah keluargamu menerima Siti? Tan terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Saya tidak akan berbohong, Bu. Keluarga saya menentang hubungan ini, terutama adik saya, Lisa. Tapi ibu saya menerima Siti dengan sepenuh hati. Dialah yang mengatakan bahwa cinta sejati tidak melihat status atau kekayaan. Siti menggigit bibirnya. Hatinya masih ragu. Aku tidak ingin menjadi penyebab perpecahan dalam keluargamu, Tan. Aku hanya seorang gadis sederhana dari desa. Tan menggenggam tangan Siti dengan lembut. Siti, kau bukan hanya seorang gadis sederhana. Kau adalah seseorang yang tulus, seseorang yang merawat ibuku dengan cinta, seseorang yang mengajarkan aku arti ketulusan. Aku tidak peduli dengan status, aku hanya ingin bersamamu. Ibunya melihat bagaimana mata Tan bersinar dengan ketulusan.
Setelah beberapa saat, ia akhirnya tersenyum dan mengangguk. Jika kau benar-benar mencintai Siti dan bisa menjaganya dengan baik, aku tidak akan menentang. Mata Siti berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa impiannya yang ia kira mustahil perlahan menjadi kenyataan. Ia mengangguk perlahan, menerima cinta yang telah lama tumbuh di hatinya. Beberapa bulan kemudian, Tan membawa Siti kembali ke Malaysia, bukan lagi sebagai pekerja, tetapi sebagai calon istrinya. Pernikahan mereka digelar secara sederhana namun penuh kebahagiaan. Lisa yang awalnya menentang akhirnya meminta maaf, setelah melihat ketulusan Siti. Nyonya Tan tersenyum bahagia, melihat anaknya akhirnya menemukan cinta sejati. Cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya, katanya dengan bijak. Siti dan Tan membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal status atau perbedaan. Yang terpenting adalah ketulusan dan keberanian untuk memperjuangkan cinta mereka. Alhamdulillah cerita sudah selesai kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum. Ciao.